Yoho semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua yaitu chapter 101. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 101 ini berjudul Revelation atau pencerahan. Di awal chapter kita diperlihatkan dengan muka Genzo yang panik bukan main karena membiarkan bola mudah itu lewat begitu saja. Ini adalah sebuah keberuntungan untuk Fingers karena mendapatkan run dari kesalahan Genzo itu. Sang pemilik klub yang melihat itu pun tertawa dengan kencang lalu berkata, kita berhasil. Dengan taruhan 20 kali lipat, satu run tadi berpengaruh sangat besar. Dan saat ini gaji Tokuchi dalam kontrak berkurang 400 juta. Akhirnya Tokuchi pun akan mengalami kerugian. Setelah melakukan kesalahan itu, Genzo kembali ke bangku cadangan. Dia tidak berani untuk menunjukkan wajahnya kepada rekan satu tim karena berkat dirinya tim lawan dapat mencetak run dengan mudah. Sampai-sampai Imai dan Nakane berkata, entah bagaimana Tokuchi bisa menahan mereka untuk mendapatkan satu run, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi dengan Genzo. Sampai sekarang dia tidak bisa memukul bola, bahkan buruk dalam permainan bertahan. Genzo yang mendengar itu pun hanya bisa menunduk malu dan kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak berguna itu. Lalu Imai berkata kepada Tokuchi, "Hei Tokuchi, ayolah katakan sesuatu pada Genzo." Tokuchi pun hanya tertawa kecil lalu membalas perkataan Imai itu. "Hei, bahkan jika aku mengatakan sesuatu, apakah itu akan menambah beberapa skor?" Imai dan Nakane pun hanya diam dan bingung mendengar perkataan Tokuchi itu. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya kepada Imai dan Nakane. Jika kalian mempunyai waktu untuk protes dan mengeluh, kenapa kalian tidak gunakan saja energi itu untuk membuat skor? Nakane dan Imai pun yang mendengarkan perkataan Tokuchi itu hanya diam termenung. Lalu tiba-tiba Kojima masuk ke percakapan mereka dengan maksud mencairkan suasana dan berkata, itu benar sekali, kita hanya kecolongan satu angka, ayo kita balik keadaan sekarang. Di babak keempat ini, Tokuchi mendapatkan 2 out dan gaji Tokuchi sekarang adalah minus 233,33 juta. Lalu panel beralih ke ruang si pemilik klub. Sang pemilik klub berkata sambil tertawa kecil, tidak habis pikir kalau Genzo akan membuat kesalahan di sana. Dan saat ini kehancuran Tokuchi sudah bisa dipastikan. Lalu si pria tua berkacamata langsung menimpali perkataan si pemilik klub itu. Kau tidak bisa memastikan kehancuran Tokuchi begitu saja. Tokuchi masih akan melempar untuk babak berikutnya. Jika dia mampu menahan Fingers untuk tidak mencetak angka, bisa saja Tokuchi berakhir dengan tidak mengalami kerugian. Sang pemilik klub yang mendengar itu pun hanya tertawa kecil dan berkata kepada si pria tua itu, tapi masih ada 2 inning tersisa untuk memukul. Bahkan jika ada satu orang yang dapat menuju base di babak keempat atau kelima ini, itu akan menjadi giliran line up terbawah yaitu Kurai, Tokuchi dan Genzo untuk memukul. Lalu pikirkanlah berapa banyak pemain yang dapat menuju base. Si pria tua itu hanya terdiam merenung mendengar perkataan si pemilik klub itu. Lalu pertandingan pun berlanjut. Sesuai dengan harapan si pemilik klub, para pemukul Lycons dapat memukul lemparan dari Nakabayashi dan menuju base dengan mudah. Di babak keempat ini pemukul pertama dan kedua berhasil dibuat out. Lalu pemukul ketiga dan keempat yaitu Fujita dan Kojima berhasil memukul lemparan pitcher secara berturut-turut. Dan kondisi saat ini adalah 2 out untuk pemukul Lycons dan runner berada di base kedua dan ketiga. Sang pemilik klub pun tertawa lebar melihat hal itu lalu dia berkata, tiba-tiba saja sudah 2 runner out dan sekarang Genzo dan Kurai pasti akan memukul di babak kelima. Dan itu artinya kerugian 666,66 juta sudah bisa dipastikan. Lalu kembali ke tengah lapangan, diperlihatkan pemukul kelima yaitu Imai dapat memukul bola, tapi sayang sekali bola itu langsung menuju ke shortstop dan Lycons berakhir tanpa mencetak 1 poin pun di babak ini. Lalu di ruang sang pemilik klub, si pria tua berkacamata berkata kepada sang pemilik klub,
kau belum tahu itu akan terjadi atau tidak. Tokuchi berkata dengan sangat percaya diri kalau mereka pasti akan bangkit. Mungkin Genzo dan Kurai akan melakukan sesuatu di detik-detik terakhir. Lalu sang pemilik klub langsung menimpali perkataan pria tua itu. Apakah kau pikir kalau mereka mampu? Lalu di tengah lapangan, babak kelima sudah dimulai dengan Fingers di posisi untuk menyerang. Meskipun Amami mampu menuju base, tapi entah bagaimana caranya Tokuchi bisa menahan mereka untuk tidak mencetak poin satupun. Dan di babak ini, gaji Tokuchi bertambah 66,66 juta. Lalu saat ini adalah giliran Raikons untuk menyerang di babak kelima ini. Pemukul pertama adalah Ideguchi. Dia yang lagi on fire langsung memukul lemparan Nakabayashi dengan mudah. Bola pun menuju ke tengah lapangan. Ideguchi pun save dan Raikons mempunyai satu runner di base dan tanpa out di babak kelima ini. Lalu panel kembali ke ruang si pemilik klub dan sang pemilik klub berkata, sekarang hampir dipastikan 3 dari mereka yaitu Tokuchi, Kurai, dan Genzo akan mendapatkan kesempatan untuk memukul. Dengan kata lain, di babak ini Tokuchi akan kehilangan 1 miliar. Sang pria tua yang masih berharap Tokuchi bisa menang pun menimpali perkataan si pemilik klub itu. Tidak, sejak ada runner di base itu juga berarti ada kesempatan untuk mendapatkan run. Lalu sang pemilik klub berkata dengan tertawa, haha, itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu di tengah lapangan terlihat wajah pucat Genzo dengan kondisi tertekan. Dia bersiap untuk memukul. Setelah bergabung ke Liga Utama, dia belum pernah satu kali pun membuat pukulan. Tapi akankah dia bisa memanfaatkan kesempatannya kali ini? Lalu lemparan pertama pun dilesatkan. Genzo pun langsung gagal memukul untuk 2 lemparan Nakabayashi. Dan saat ini Genzo sedang di pojokan dengan kondisi 0-2. Sang pria tua langsung berharap kepada Genzo kalau dia harus bisa memukul lemparan ketiga ini. Lalu Nakabayashi pun mengambil ancang-ancang untuk melempar lemparan ketiga ini dan lemparan ketiga pun dilesatkan. Tapi sayang sekali Genzo pun masih tidak bisa memukul lemparan tersebut. Wajah pucat, hati gemetar, dan merasa tidak berguna. Mungkin itulah yang dirasakan Genzo sekarang. Dan akibat kegagalannya itu, membuat gaji Tokuchi saat ini menjadi minus 266,66 juta. Lalu sang pemilik klub berkata kepada si pria tua itu, hei, lihat kan, mereka tidak akan bisa memukul. Sang pria tua yang masih optimis itu berkata, tidak, masih ada 2 orang lagi, yaitu Kurai dan Tokuchi. Lalu di tengah lapangan, Kurai yang mendapat giliran memukul pun sangat mudah untuk dibuat strike out. Itu sangat tidak mungkin untuk Kurai yang seorang pitcher melakukan pukulan. Dan akibat kegagalan Kurai itu, gaji Tokuchi saat ini menjadi minus 600 juta. Kondisi Raikons yang tadinya tidak ada out pun tiba-tiba langsung mendapatkan 2 outs. Tapi pemukul Raikons berikutnya harus diwaspadai karena berikutnya adalah Tokuchi. Tokuchi pun sudah bersiap untuk memukul. Lalu Nakabayashi langsung melesatkan lemparannya. Tidak seperti Kurai dan Genzo, Tokuchi mampu untuk memukul lemparan dari Nakabayashi itu. Tapi sayang sekali pukulan Tokuchi itu bergulir dengan lambat ke arah penjaga base kedua dan Tokuchi pun out. Di babak kelima ini pun Raikons tidak mendapat 1 poin pun. Di babak ini 3 dari mereka pun menghasilkan minus 1 miliar. Dan gaji Tokuchi saat ini adalah minus 933,33 juta. Sang pemilik klub yang melihat itu pun merasa sangat senang dan bahagia karena dia akhirnya dapat menghancurkan Tokuchi. Lalu sang pria berkacamata berkata kepada si pria tua itu, hei, tentang kontrak 1 outs itu, di akhir babak kelima ini adalah babak terakhir untuk mereka dan itu semua akan selesai. Sang pria tua pun sudah putus asa karena menurutnya pasti Tokuchi akan menyerah dan tidak akan bermain kembali di babak ke-6 karena sudah mengalami kerugian yang besar. Tapi setelah melihat layar televisi, sang pria tua kaget karena Tokuchi kembali bermain di babak ke-6. Lalu dia pun langsung berkata kepada si pemilik klub, ini tidak akan berakhir di babak kelima. Tokuchi masih berniat untuk melanjutkan pertandingan dengan dirinya sendiri. Lalu sang pemilik klub menimpali si pak tua itu.
dia berniat untuk terus melempar dan mendapatkan 12 out. Tapi untuk melanjutkan melempar itu artinya dia juga akan ikut memukul, cepat atau lambat. Bahkan jika dia beruntung dan mampu menahan para pemukul fingers untuk 4 babak ke depan, dia pasti akan kehilangan 333,33 juta dari pukulannya. Bahkan jika semua berjalan baik-baik saja, itu hanya akan menambah 100 juta untuk Tokuchi, dan itu pun dia masih mengalami kerugian yang besar. Tapi apakah Tokuchi yang mengalami kelelahan dapat melakukan hal itu? Sang pria tua pun hanya terdiam mendengar perkataan si pemilik klub. Lalu tiba-tiba si pria berkacamata hitam berteriak dan berkata, "Tidak, itu tidak hanya Tokuchi yang bermain, Kenzo dan Kurai juga ikut melanjut bermain." Sang pemilik klub kaget bukan main. Lalu dia berkata sambil tertawa lebar, "Apakah akhirnya dia menjadi gila, ha? Aku pikir ini adalah taktik untuk kehilangan segalanya kan Tokuchi, haha." Lalu di tengah lapangan, Tokuchi bersiap untuk melempar di babak ke-6 ini menatap para penonton. Lalu dia berkata sambil tertawa kecil, aku yakin sang pemilik klub pasti sedang merayakan kemenangannya sekarang. Tapi sampai saat ini semua yang terjadi hanyalah hiburan. Permainan yang sebenarnya akan segera dimulai. Pondasi untuk membangkitkan kemampuan mereka semua sudah siap. Sekarang sisanya tinggal membalikan keadaan ini dengan dramatis. Lalu setelah itu tinggal menenggelamkan sang pemilik klub ke dalam rawa yang tak berdasar. Dan chapter 101 pun selesai. Dan itulah review dari chapter 101 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.